Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, optimalisasi potensi sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Mulk ayat 19 yang saya baca di pengantar tadi, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit yang bersyukur. Ayat yang hampir sama juga ditunjukkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, hampir sama, hanya ini supaya kamu bersyukur. Kemudian di surat Al-A'raf ya hampir sama juga, ya. Orang-orang yang diberikan hati tidak untuk memahami, mata tidak untuk melihat, telinga tidak untuk mendengar, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, dan mereka itu orang-orang yang lalai. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dewasa ini umumnya umat Islam berada di pinggiran dalam segala aspek atau bidang. Padahal kita semua telah diberi potensi oleh Allah yang luar biasa. Di samping sama dengan manusia yang lain, diberi akal, diberi hati, diberi insting, diberi perasaan, kita juga diberikan wahyu, diberikan rasul. Ya, tapi karena kita kurang bersyukur, akhirnya amanah sebagai khalifah di muka bumi ini kurang bisa kita tunaikan secara optimal. Orang akan mampu melaksanakan amanah sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, kalau dia punya keunggulan menjadi khaira ummah. Dan orang akan unggul ketika seluruh potensi yang diberikan Allah itu disyukuri. Mensyukuri potensi yang diberikan Allah berarti orang itu menfungsikan, mengembangkan, memelihara supaya potensi-potensi itu berkembang optimal dan berfungsi. Kita diberi akal pikiran, tentu harus dikembangkan, dioptimalkan. Banyak ayat Al-Quran yang mengkritik, banyak orang yang tidak berpikir, afala ta'qilun, dan seterusnya. Diberi otak kekuatan yang luar biasa, tapi rata-rata otak kita masih jauh kalah dengan umat-umat lain. Padahal dalam penelitian, otak yang digunakan oleh manusia selama ini baru digunakan 20%. Artinya nikmat Allah, potensi yang Allah berikan itu sebenarnya 80% masih berupa potensi yang belum teraktualisasi. Kalau kita biarkan berarti kita zalim, kita tidak bersyukur. Demikian juga potensi yang berupa indera, insting, harus kita kembangkan, kita asah insting kita, naluri kita, indera kita, mata kita, telinga kita, supaya optimal berfungsi. Untuk apa? Untuk belajar menangkap ayat-ayat Allah,
umumnya di antara kita itu masih males untuk membaca, untuk belajar. Membaca, belajar itu kan pasti lewat indera. Demikian juga potensi yang Allah berikan melalui fisik kita, keterampilan kita, kaki kita, banyak yang belum kita syukuri. Kaki, anggota badan kita terlalu kaku, kurang luwes, kurang terampil. Sementara bangsa lain begitu punya keterampilan yang luar biasa. Akhirnya seperti disinyalir dalam surat Al-A'raf ini, balhum adallu, kualitas kita itu malah jauh di bawah binatang ternak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua potensi nikmat Allah tersebut harus kita kembangkan sebagai wujud kita mensyukuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Ketika kita ingkar, maka akan dicabut kenikmatan. Kualitas kemanusiaan kita akan turun drastis. Tetapi ketika kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan menambah kenikmatan itu. Indra kita begitu manfaat, akal kita begitu siap menghadapi segala tantangan. Fitrah spiritualitas kita bisa berkembang. Kita bisa semakin kehidupan kita diwarnai oleh spiritualitas, oleh keimanan dan ketakwaan. Dan itu harus dikembangkan karena itu potensi yang Allah berikan. Seperti di surah Al-A'raf, ketika kita masih dalam kandungan, kita sudah dalam tanda petik sudah tekan kontrak dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah mengakui Allah itu adalah, menyaksikan Allah adalah Tuhanku. Dan kita diberi fitrah itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberi ilham jalan yang mengarah ke yang fujur, yang salah, yang dosa, dan jalan yang mengarah kepada takwa. Sungguh beruntunglah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkannya dan celaka orang yang mengotori. Nah, salah satu bentuk membersihkan adalah kita mengoptimalkan nikmat Allah, potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi kalau kita yang di Indonesia ini, kita diberi potensi alam yang begitu subur. Tetapi memang ironi, alam yang begitu subur, bahan pangan pun kita kebanyakan impor. Itu bukti kalau kita kurang bersyukur. Bukti kita kurang mengembangkan nikmat Allah, potensi-potensi Allah yang diberikan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya untuk menjadi khalifah di muka bumi yang rahmatan lil alamin, kita pasti harus menjadi khairu ummah. Untuk menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, kita harus punya keunggulan. Dan keunggulan itu akan kita miliki kalau kita mensyukuri semua potensi yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kita diturunkan kepada kita Al-Quran, diutus kita Rasulullah. Ya, kalau Al-Quran hanya kita pajang, tidak pernah kita pelajari, kita amalkan, Rasulullah tidak pernah kita ikuti, artinya kita tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan Allah akan menambah nikmat kepada kita. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.